dimunculkan di permukaan. Malu kita ini. Malu, aku malu. Ini betul malu di masyarakat ini. Nah ini seperti contohnya Mas Bobi aja itu. Yang menantu Pak Presiden. Usai dipanggil DPP PDIP menyatakan dukung kakak iparnya. Oh, Begawan sih bisa paham itu posisinya. Nek orang mlebu seket nanti repot. Tapi selang beberapa hari malah ngisi acara deklarasi relawan dukung Prabowo Gibran. Ini apa enggak malah menunjukkan sudah sama kelakuannya dengan keluarga presiden? Apakah moral dan etika sekarang ini sudah tidak penting toh di Indonesia ini? Apa sudah tidak perlu lagi toh? Adab etika dan kesantunan ini apakah wis ora kanggo toh? Semua ikut apa maunya penguasa, repot ini. Halo, jumpa lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol ya. Ngopini politik, jangan kurangi bahagia Anda. Ya, mungkin saat konten Ngompol ini tayang, ini sudah hampir kelar ini perjuangan anak-anak kita Timnas Indonesia melawan Panama di ajang Piala Dunia U17. Ya, apapun hasilnya kita mendukung adik-adik kita yang berjuang dengan segenap kemampuan yang dia miliki. Dengan daya juang yang membara. Dan mereka tanpa tedeng aling-aling, tidak gentar. Ya apalagi merasa takut. Renek blas ini. Dengan tim-tim dari negara manapun, dari Eropa, Amerika, Tengah, wes renek wedine ini. Modal kemenangan akan sangat berarti untuk pertandingan melawan Maroko besok. Yang kelasnya jauh di atas anak-anak kita. Tapi nggak apa-apa, kita doakan untuk perjuangan ini. Ya kita mesti menyontoh mereka ini. Garuda muda yang kalau bertarung ya dengan jantan gagah perkasa. Berani. Mbok level mereka di atas Timnas Indonesia menghadapi pertarungan Piala Dunia secara fair. Tidak nyolong usia. Tidak kerjasama dengan wasit. Ya apalagi memanfaatkan kekuasaan. Ora blas, sportivitasnya tinggi kalau kesebelasan Timnas ini. Pagi tadi lagi-lagi kita diperlihatkan contoh sebuah peristiwa yang ada kaitannya mesti tidak langsung dengan Pilpres. Itu sebuah contoh buruk betapa etik moral adab yang tidak baik dicontohkan kepada masyarakat bangsa Indonesia ini. Tobat ciloko tenan ini. Wah, itu mau Begawan mau ngomong apa lagi nih? Kan sudah terpilih ini yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Pak Suhartoyo, beliau menggantikan Pak Anwar Usman yang kemarin dicopot dari Ketua MK karena nakal, karena melanggar kode etik berat ini. Yang terkena sanksi pelanggaran etik berat dari Majelis Kehormatan MK atau MKMK. Nah, sebagai seorang yang dewasa dan mengerti hukum, Pak Anwar ya mestinya menghargai proses itu orang mutungan. Katanya jabatan milik Tuhan katanya Pak Anwar ini. Lah kok pas pelantikan beliau tidak hadir tanpa alasan jelas sih ngopo ini. Sebelumnya pada wartawan bilang ada yang memfitnah dirinya. Oh pemeneh ini apa rakwalik ini. Fitnah apa meneh itu Pak Anwar. Yuk siapa yang memfitnah? Ngomong aja di media nanti saya sampaikan ke masyarakat. Ayolah sebut saja siapa yang memfitnah. Apa fitnahnya dan bagaimana kebenarannya. Tak bantu nanti goleki. Nek kecekel ketaki. Lah sekelas hakim MK mutungan, nesunan, ngambekan, aleman begini ini berarti etik dan moralnya pantas dipertanyakan. Bukankah ketidakhadiran Pak Anwar Usman malah makin menyiratkan ada intervensi kekuasaan pada institusi hukum ini. Ini masyarakat jangan disuguhi hal-hal seperti ini. Keteladanannya yang tidak baik ini. Sampai-sampai Pak Suhartoyo ini, ketua yang baru ini, yang mau dilantik nih, yang menggantikan nih, harus menghubungi sendiri tuh sama Pak Anwar nih. Ini Pak Anwar kenapa nih? Kok nggak datang ini kemana ini? Ditanyakan Pak Soeharto ini. Nah, bukankah secara administratif di institusi resmi pasti ada aturannya? Iya, orang gereng ngawur orang sakar PDW. Lah wong cuma buruh pabrik aja loh. Buruh pabrik itu bila mau izin, bila mau tidak masuk begitu,
pakai surat kok. Masa sekelas MK soal administrasi nggak dilakukan? Kan repot ini. Wah, repot ini. Nah, ini makin mengisyaratkan bila Pak Anwar Usman sudah jadi petinggi yang bekerja semaunya sendiri. Saat geleme dhewe. Orang gelem diatur ini. Nah, katanya sih Pak Anwar mau ke rumah sakit kok. Apa loro untu. Jadi memeriksakan kesehatannya katanya. Itu sakit apa ya kira-kira? Kalau sakit hati, wah, berarti Pak Anwar Usman tidak ikhlas jabatannya dicopot. Lawong nakal dicopot. Ya mungkin dipikirnya sudah bantu presiden malah dilorot diturunkan jadi bekas ketua MK mutungan marahi repot. Lah apa jadinya ini? Bila pelanggaran etik dan moral malah dilakukan para pejabat tingkat dewa. Iya, MK itu pejabat tingkat dewa, Pak. Akibat nular kemana-mana ini. Inilah kepentingnya adab maupun kesantunan harus dijaga. Nah, seandainya niradab terus-menerus dipertontonkan dalam ajang politik kita, menjadi teladan masyarakat seluruh Indonesia, maka perilaku itu bakal ditiru sama rakyat ini. Betul ini. Kehidupan sosial budaya warga bakal ikut tercemar. Tindakan tanpa izin abstain di acara pelantikan ketua MK itu menunjukkan kekuasaan itu seakan-akan bisa melakukan tindakan apapun. Ini kan contoh nggak baik untuk masyarakat. Lah, ngeriba atau ngeri banget ini jelang pilpres sekarang ini menutup begawan ini. Contoh ketidakteladanan malah yang makin kerap dimunculkan di permukaan. Malu kita ini. Malu, aku malu. Ini betul malu di masyarakat ini. Nah ini seperti contohnya Mas Bobi aja itu. Yang menantu Pak Presiden. Usai dipanggil DPP PDIP menyatakan dukung kakak iparnya. Begawan sih bisa paham itu posisinya. Nek orang lebu seket nanti repot. Tapi selang beberapa hari malah ngisi acara deklarasi relawan dukung Prabowo Gibran. Ini apa enggak malah menunjukkan sudah sama kelakuannya dengan keluarga presiden. Apakah moral dan etika sekarang ini sudah tidak penting toh di Indonesia ini? Apa sudah tidak perlu lagi toh? Adab etika dan kesantunan ini apakah wis ora kanggo toh? Semua ikut apa maunya penguasa, repot ini. Mau jadi apa negara kita ini? Jangan dikira soal politik begini tidak akan merembet ke hal lain. Politik itu ya ada santun, ada etikanya, adabnya. Jangan mengatakan politik itu kotor, politik itu jahat, politik itu brengsek. Jangan begitu. Ini tidak memberikan teladan masyarakat yang baik. Politik itu baik. Politik itu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Harus pakai adab, harus pakai etika. Orang sak geleme dhewe. Misalnya nih, ini contoh ini. Siswa ngelunjak, gak menghormati gurunya misalnya. Santri sangat bersamaan dengan pengasuhnya, apalagi sama kiainya tidak mau cium tangan. Atau seorang karyawan diminta menghadap pimpinnya menolak. Nah ini contoh-contoh yang kita lihat ya seperti ini nantinya. Apakah kita rela anak-anak kita melupakan siapa yang mendidik mereka, yang melindungi dan menjaga mereka, yang mencurahkan segala hidup demi mereka. Begitu mereka sudah mandiri, kita tak lagi dianggapnya sebagai orang tua yang mestinya dihormati dong. Apa yang begini yang kita inginkan? Apa yang begini yang kita harapkan ini? Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi dengan enteng pergi begitu saja dengan PDIP. Tidak pamitan baik-baik dan hingga sekarang belum mengembalikan KTA. Karepe ngopo? Ini masyarakat disuguhi hal yang sangat-sangat memprihatinkan. Tapi banyak orang yang mengatakan, oh Begawan takut kalah. Kalah apa nih? Nggak ada rasa takut. Kalah menang itu hal biasa. Tetapi adab, etika, dan sopan santun itu harus diperjuangkan demi bangsa dan negara ini sebagai sebuah negara timur yang kaya akan tradisi, kultur, budaya adiluhung, etika dan norma. Itulah yang membuat bangsa ini lebih unggul daripada bangsa-bangsa lain. Candi Prambanan contohnya, Candi Borobudur, Kelenteng Sampokong di Semarang, dan jejak sejarah lain membuktikan kita ini bangsa yang benar-benar unggul secara budaya. Lalu dalam politik, akankah semua moral, adab, kesopanan mau diinjak-injak begitu saja? Karena keinginan kekuasaan oleh orang-orang yang mau berkuasa. Ingat loh, salah satu hal penting dalam mencapai Indonesia maju tahun 2045 adalah tradisi yang dijaga. Ya termasuk sopan santun, adab, dan
etika diluhung ini. Lah kok ini aja sudah dibuang, diinjak-injak oleh orang yang ingin membangun Indonesia mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Alah, kontradiksi ini nih. Masyarakat kok ditipu kayak gini nih. Para repot-repot ciloko ini. Lah tanpa ada kultur dan tradisi yang terpelihara, maka kemajuan bangsa ini tak akan punya makna sama sekali. Orang duwe arti apa-apa. Ibaratnya kayak orang-orang cerdas tak memiliki iman. Kayak Rafael Alun itu loh. Gayus Tambunan, Eko Darmanto, Adi Pramono, serta nama lainnya itu. Mereka cerdas, pinter. Tapi mereka maling duit-duit rakyat, pajak rakyat. Anyel itu masyarakat. Apa iya di masa depan negara kita dipasrahkan pada orang-orang seperti mereka? Nah, Pak Jokowi sendiri waktu Hut Golkar sudah mengakui loh. Pilpres kali ini banyak drama, banyak drakor. Tapi bukankah yang bermain drama itu malah putra sulungnya sendiri? Apa ngelek ke putrane orang wani dengan nyindir? Iya tuh Pak. Ayolah Pak Jokowi. Kami ini masyarakatmu yang punya kewajiban untuk ngelek ke. Gitu. Memberi masukan yang baik. Jangan tuding yang main drama itu pihak lain. Oh ya ini. Kemarin para tokoh yang peduli situasi politik datang nih ke rumah Gusmus itu. Mereka curhat. Pradul. Basa Jawanya itu. Mengadukan situasi sekarang ini. Yang malah memperlihatkan kondisi makin buruk, makin ora cetha ini. Yang datang ke rumah Gusmus itu ada Pak Gunawan Muhammad. Beliau itu jurnalis senior. Bu Umi Komaria, istri cendekiawan Cak Nur Kholis Majid. Dulu rektor Universitas Paramadina itu. Ada Romo Beni Susetyo, ada mantan Menteri Agama Pak Lukman Hakim Saifuddin, dan lainnya banyak itu. Malah bila mau jujur, sekarang ini lebih buruk dibandingkan waktu kepemimpinannya Pak Harto zaman Orde Baru berkuasa. Oraedian ini. Yang selama ini kita puja-puja. Yang selama ini kita cintai, kita bela, ternyata tidak lebih baik dari zamannya Pak Harto. Ciloko ini. Monggo. Jika kelompok yang didukung presiden menang pilpres ini seumpama menang, akan kayak apa negara ini? Sekarang mereka belum menang aja, sudah jumawa, sudah sok-sokan. Partai yang telah berjasa pada Pak Jokowi katanya. Gibran dan Bobi sudah enggak dianggap lagi. PDI wis ora dianggap. Ora apa-apa, enggak apa-apa. Pendukung mereka jelas bakal dilupakan. Yang dihargai ya orang-orang di sisinya mereka sekarang. Partai yang mendukung keroyokan itu. Ya nanti kasih jatah menteri lah. Komisaris, relawan yang bantu kasih komisaris BUMN. Dum-duman. Ada yang jadi duta besar, wakil menteri, masuk KSP, staf ahli dan jabatan. Pokoknya kabeh dikai wingo. Itu relawan itu yang cari-cari itu siap-siap itu jadi dapat jawaban. Jabatan juga kok jawaban. Nek ora kena angin ribut kaya Balai Kota Surakarta. Ini hati-hati nih. Para pendukungnya gimana ini? Ya cuma ngelihat doang dan sudah nggak akan dipikirkan. Ya pasti no. Lah dulu waktu Orde Baru jatuh, rakyat marah sama keluarga Pak Harto. Mau tahu yang dilakukan Pak Prabowo? Istrinya ya anaknya Pak Harto itu. Berarti Pak Prabowo itu menantunya. Mbak Titik diceraikan. Dia langsung angkat kaki dari Indonesia tinggal di Yordania. Baru saat Bu Mega jadi presiden atau 2 tahun berikutnya dia berani pulang kembali ke tanah air. Itu pun dijamin sama almarhum Pak Taufik Kemas. Itu suami Bu Mega. Sejarah panjang telah mengatakan bahwa PDIP di bawah kepemimpinan Bu Mega itu sangat-sangat punya makna bagi Pak Prabowo, bagi Jokowi, bagi Gibran, bagi Bobi. Tapi semuanya telah melupakan Bu Mega. Keadilan akan mencari jalannya sendiri. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa. Tetap di Ngompol Ngopini Politik. Dadah.